jelas. Tuhannya Bapak siapa? Yesus. Tuhan kami adalah Bapa Allah Tritunggal, Bapa di sorga yang Tritunggal. Yesus kan? Kok dipaksa? Saya sudah bilang Allah Tritunggal. Kami ikat. Tuhan Anda Yesus kan? Lah, tadi gaya kau pertama sok baik, sekarang kau memaksa. Leteum, tunggu dulu. Ini kan Pak, saya nanya. Makanya kalau bertanya kau dengar aku. Kalau bertanya kau terima pendapatku, karena itu imanku Leteum. Oke. Ya, jadi gini Bang, ini bagus sekali kalau momen ini atau media ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita berdiskusi, diskusi ilmiah, Bang ya. Dan Abang ini sebenarnya posisinya di sini sebagai moderator sebenarnya, atau sebagai narasumber karena Abang ini kan Nasrani. Sebaiknya jadi narasumber kalau ada orang yang bertanya, kan? Tapi jangan ikut menyalah-nyalahkan atau menjelek-jelekkan, jangan. Menengah sampai ke penengah ya. Yang kedua, Bang, ini perlu wadah ini untuk kita saling sharing. Kalau tentang ilmu agama lain, jangan dijelaskan sama Abang, pasti tidak paham. Begitu sebaliknya dengan agamanya abangnya Nasrani. Nanti yang jelaskan Islam, biar tidak salah kaprah. Biar tidak salah pengerti. Kalau dijelaskan nantinya tidak nyambung. Abang kan tidak tahu ilmunya. Dalam Islam pun kalau misalnya ilmu, Pak, kalau tidak ulama, udah ada sanadnya. Sanadnya itu artinya turun-temurun ilmu itu sudah ada maknanya. Sudah ada Pak, maknanya. Tidak boleh sembarang sebentar, orang saya potong dulu. Ya. Saya potong sebentar. Ya. Tolong Bapak masuk namanya ke akun TikTok Zulkifli M. Abbas. Tolong katakan hal yang sama mereka. Jangan kau menjelaskan Bible bilang. Masuk ke TikToknya Nandar, masuk ke TikToknya Rifa, lakukan hal yang sama Pak. Saya salut ya Bapak. Iya kan satu-satu ini biar baik ini Pak. Kan tidak bisa kita waktu yang samaan kita ngomong begitu kan. Ini satu persatu ya, kita ngomong nanti. Betul, nanti Bapak masuk ke sana, katakan. Iya. Jangan sampai kita salah. Contoh kayak tadi. Orang muter-muter di Ka'bah bilang lebaik, Allah melebaik. Tidak ada Bang, tidak ada. Lebaik Allah melebaik artinya aku datang melalui panggilanmu itu sebelum nyampe di sana. Tidak ada yang muter-muter itu. Tapi kalau di video itu diisi suaranya pakai Allah melebaik, lebaik Allah melebaik itu diisi di audionya ya. Nggak ada di sana, berarti Abang sudah salah. Contoh. Ya. Sebentar Pak. Allah itu Pak Bu. Sebentar. Salah, nggak ada. Sebentar. Itu saya ambil dari literasi yang ada, bukan mengenai haji, tapi mengenai penyembah Hubal, zaman Quraisy, bukan zaman sekarang. Iya, enggak. Tadi kan Abang bilang mereka tadi itu muter-muter mengatakan lebaik Allah melebaik. Itu zaman Hubal Pak, zaman kafir Quraisy. Memang begitu, makanya, ada itu. Gini aja Bang. Kalau Abang menjelaskan tidak paham, sudah tidak nyambung kita nanti, karena itu bukan ahlinya kan. Lebih baiknya sekarang saya bertanya umpama. Kita lanjut aja kita bertanya dengan baik-baik Bang ya. Silakan. Jadi mungkin siapa tahu dengan penjelasannya Abang, karena ahlinya Abang, narasumbernya Abang tentang Nasrani, saya mau bertanya sekarang. Ada dua saja Bang ya. Ada dua saja. Pertama, kata-kata ini yang kita gunakan ini di dunia ini atau di negara pun udah ada di kamus bahasa. Kalau misalnya makan, memasukkan makanan ke mulut. Itu maknanya. Terus kemudian presiden presiden adalah orang yang berkuasa di suatu negara, memimpin suatu negara, itu semua paham. Tapi saya mau bertanya Bang, ini namanya kita tidak tahu Bang kan, karena saya tidak ada ilmunya di Nasrani, sama Muslim. Saya bertanya gini, pertama, kata Allah atau kata Tuhan lah secara umum. Tuhan itu adalah bisa dikatakan di sini zat atau atau langsung aja ya, yang menguasai bumi dan langit ini, yang menciptakan manusia, menciptakan bumi dan langit ini, dialah Tuhan umpamanya. Itu Tuhan. Itu coba cari di kamus manapun maknanya sama itu Tuhan. Kemudian Tuhan punya rasul. Rasul adalah utusannya Tuhan. Rasul diberikan mandat oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itulah rasul. Coba tanya di kamus. Kemudian kitab itu adalah suatu kata yang telah dibukukan, kemudian akan disampaikan nanti kepada manusia. Terus roh adalah suatu yang dimiliki oleh manusia,
kemudian hiduplah manusia itu. Manusia kalau tidak memiliki roh itu alam lain dengan manusia, betul, dia paham Anda. Nah, tanya di kamus, roh ada seperti itulah mananya. Tetapi kenapa di Nasrani tuh? Ya ini makanya ini saya jelaskan dulu. Saya tanyakan kenapa di Nasrani Tuhan ya itu artinya Tuhan, Nabi Isa sebagai penyampai atau apa namanya tadi tuh Tuhan. Rasul. Tahu Tuhan sendiri. Roh ya Tuhan sendiri. Nah, mana itu Bapak dapat dari mana atau orang-orang Nasrani dapat dari mana itu mana mengartikan mana seperti itu? Itu yang pertama ya, pertama. Satu-satu dulu, itu dulu ku jawab. Biar kita lanjut. Sebentar, satu-satu dulu itu ku jawab. Matikan mic-mu ya, pencet. Oke, ku jelaskan. Mic-nya dimatikan aja dulu biar jangan bising. Ku matikan dari sini aja. Oke. Biar kita tertib. Nah, ya. Oke. Sekarang saya mulai menjawab. Nampak gambarnya Pak, videonya. Bahwa kalau Bapak berkata, Bapak tidak boleh menjelaskan begini bukan. Di luaran sana Pak, banyak orang-orang pendebat Muslim atau uclim-uclim itu. Mereka menjelaskan Bible seenak udelnya. Kalau saya tidak pernah itu menjelaskan Al-Quran. Saya selalu meminta mereka naik, tapi mereka tidak berani naik. Ada yang berani naik, saya buka satu ayat, tolong kau jelaskan kepada saya bilang. Setelah dia menjelaskan, baru saya tanya balik. Tetapi yang saya lakukan ini, yang sudah sering mereka jawab kepada saya, itu yang saya florkan. Waktu itu ada seorang dokter dari Malaysia. Dan dia yang mengatakan, tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Loh, berarti apa menurut pandangan Bapak hadis ini? Hadis ini pencempurna Al-Quran, katanya. Bukan saya yang bilang, dia. Masih ada videonya. Sudah. Nah, kemudian kalau Bapak berkata bahwa kita kembali kepada yang namanya Allah tadi, Pak, ya. Itu adalah milik orang Islam dan labaik Allahumma labaik. Bapak tolong cari literasi, cari Hubal. Ketikkan aja di Google Hubal. Di dalam tulisan-tulisan itu kalau mau protes ya protes kepada yang nulis. Saya bisa jadi tersesat oleh karena penulisnya itu. Bahwa Hubal itu juga disebut Allah dan cara menyembahnya mereka mengelilingi Ka'bah. Labaik humma labaik itu apanya? Dan kemarin diakui Ustaz Alif katanya cuma salah. Salah dari mana saya bilang? Karena penyembah Hubal lebih dahulu ada daripada Islam. Kaum Quraisy itu sudah ada Pak, sebelum Islam itu ada, sebelum 610. Itulah kemarin yang kami perdebatkan. Mana lebih tua? Allah dalam lafalnya orang Kristen atau Allah dalam lafalnya orang Islam? Ternyata dalam lafalnya orang Kristen. Jadi Allah itu bukan milik Islam. Lebih dahulu Kristen Arab daripada orang Islam. Fakta-faktanya sudah saya sodorkan, profesor, doktor semua yang bilang, peneliti. Kan begitu. Sekarang juga Rasul. Rasul itu bukan dari bahasa Islam. Bukan milik orang Islam. Habib pun bukan milik Islam. Habib itu ya Rasul. Ada saya faktanya. Habib pertama itu bernama Habib Al-Najjar. Itu dari Korintus. Antioquia, sorry. Di Antioquia itu pertama sekali Kristen namanya. Bukan Islam. Nanti cari aja Habib the Carpenter. Itu tuliskan aja Habib the Carpenter. Siapa Habib itu? Bukan cucu Nabi. Habib itu ternyata Rasul di zaman Yesus. Tapi karena dia orang dekat Turki, maka dikatakanlah Habib karena bahasa mereka di sana. Nah, sekarang mengenai Yesus. Kenapa Yesus dituhankan padahal dia Rasul, padahal dia Nabi. Ini sudah sering saya jelaskan, Pak. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itu mengatakan Yesus memiliki materi ketuhanan. Baru yang kedua, firman telah menjadi manusia, maka Yesus memiliki yang namanya kemanusiaannya sendiri. Jadi betul dikatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Bukan kami karang-karang. Kami mengatakan Yesus itu Tuhan, Yohanes 1. Contoh, sekarang saya berbicara dengan Bapak Kidung Syair.
Yang saya dengar di telinga saya suara Bapak. Maka saya katakan, halo Pak Kidung Syair. Yang saya panggil Kidung Syair itu bukan Bapak, tapi suara Bapak yang saya dengar. Kenapa saya panggil Kidung Syair? Karena saat ini suara si Kidung Syair sedang bersama-sama dengan dia. Selesai Pak. Itu nggak gampang. Lantas bagaimana dengan Yesus? Itu zaman dahulu kan Tuhan berfirman. Firman menjadi manusia. Yang tadi itu Yohanes 1 ayat 1, sekarang Yohanes 1 ayat 14. Bapak lihat di layar saya. Bapak lihat wajah saya Pak. Tapi namanya saya buat sang debater. Saya mengutus diri saya dalam wujud digital kepada Bapak. Saya yang asli ini daging. Kami adalah dua materi. Dua, satu digital, satu daging. Apakah kami ada dua secara materi? Iya. Apakah kami adalah dua orang yang berbeda? Tidak. Makanya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi, apakah digital sama dengan daging? Enggak. Itulah gambarannya Pak. Silakan. Memang sulit memahaminya. Ada lagi satu pertanyaan lagi apa? Kan gini Mas, itulah memang kan namanya juga itu yang kita imani kan. Itu yang kita imani. Tapi yang gini, mau tidak mau, ya harus kita akui bahwa itulah yang Anda yakini kan. Ini sebagai debater yang betul harus kita memang benar-benar akui juga itu pandangannya orang ya kan. Dalam Islam juga diakui Mas. Nah, dalam bahasa Arab, bahasa kitabnya, lakum dinukum waliyadin, agamanya dia, kita. Tidak boleh kok kamu salah, justru tidak boleh dalam kita itu. Tidak boleh. Jadi banyak yang masuk dalam keyakinan kami juga yang merusak gini banyak juga Mas. Nah, tapi kalau kali ini kemarin kita secara ilmiah, kayak tadi Mas saya belum terjawab saya. Dari mana dapat rujukan bahasa kalau gitu sehingga bisa tercapai suatu kesimpulan bahwa Tuhan ya Tuhan, ya Rasul ya Tuhan itu sendiri, kemudian firman ya Tuhan itu sendiri. Roh ya Tuhan, bagaimana, dari mana Anda dapat makna itu sehingga Anda memaknai bahwa semua itu adalah Tuhan. Sehingga muncullah metode Trinitas. Kemudian, coba bisa, siapa yang mengarang pertama, siapa yang memberikan pandangan pertama sehingga maknanya seperti demikian, itu yang saya maksud Pak. Belum terjawab tadi maksud saya. Itu sudah saya jawab Pak, masa Bapak nggak dengar? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka firman itu adalah Bapa di sorga. Kami menuhankan Yesus karena itu. Andai kata Yohanes 1 ayat 1 tidak ada, ya kami tidak menuhankan Yesus. Paham ya Pak? Silakan. Ada lagi? Satu lagi apa? Satu lagi, maaf ini. Saya sebenarnya senang saya ini. Saya senangnya santai kalau berdebat Pak. Saya sudah sering debat. Satu, saya maaf ini bukan semua angkat diri. Satu berdoa belasan orang itu, tapi santai kita saling senyum, saling gitu. Memang dalam Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, katanya saling sayang, jangan saling marah dalam debat gini. Namanya kan beda pemahaman. Ya, marah siapa? Mana ada yang marah Pak? Selulah. Pemusuhan. Iya dalam betul. Islam itu tidak boleh musuhi. Ya betul. Tapi melapor polisi bisa Pak kan? Melapor kepada polisi bisa kan? Ini maaf, saya nih penggamarnya polisi, foto-fotonya doang, itu seneng aja itu. Oh. Itu. Silakan. Jadi gini, yang kedua Pak, seneng ya saya ini, coba nanti kalau langsung live di saya sama saya Pak, atau langsung di darat sama saya, enak Pak. Kita senyum-senyum, saling bagi ilmu dalam hal ini. Yang selama ini mungkin salah prediksi, salah maknanya orang Nasrani sehingga kita terbuka, oh begini. Jadi jangan kita ambil setelah kita debatin lagi jadi permusuhan. Islam tidak boleh gitu. Barang siapa dalam Islam tidak menyayangi manusia, satu manusia atau membenci manusia, Pak, tidak akan cium bau surga kok gitu ya Pak. Jadi tidak boleh musuh, apalagi bunuh orang. Tidak ada Islam itu. Yang bunuh orang itu bukan Islam itu. Yaitu penyembah apa itu? Iblis kalau bunuh orang. Maaf, seribu maaf Pak ya, maaf. Yang kedua, keluar dari konteks yang tadi nih Pak, ini cuma saya bertanya saja arahnya gitu ya. Gini, yang selama ini yang lagi viral sekarang tentang pro kontranya terhadap Israel Palestina Pak ya, Israel Palestina. Dan kalau kami Islam itu arah kiblatnya kita pro kontra itu ke Arab, karena kita dasar
nabi kita dari sana, sehingga sesuatu yang kita ikuti dari sana Arab, maka tersebutlah sunnah. Nah, kalau Nasrani, kalau saya lihat, maaf ya, nanti saya bertanya juga ini Mas. Kalau Nasrani kenapa ke Israel? Cuman kalau saya lihat, saya kaji juga, saya pandangi, saya tanya sama orang-orang juga. Nah, orang-orang Nasrani di Israel itu kayak dimusuhi. Ada juga videonya diludah-ludahin. Bahkan ada di sebagian besar ditanya, Islam, Kristen. Dia pilih Islam. Bahkan dia gabung ibadah dalam masjid sana. Orang-orang Israel itu. Nah, tetapi kenapa di Indonesia atau tempat lain mereka pro sekali sama Israel. Padahal dimusuhi di sana. Padahal, dan kata nanti dijelaskan sama Paknya. Disalibnya Isa Al-Masih di sana sama orang-orang Israel. Kenapa kok sekarang merasa bersaudara? Bahkan sekarang itu kayak berpihakannya kepada Israel. Sementara kayak tadi saya ulang, sementara bukan samun belit-belit ya, tapi saya ulang. Sementara di sana, maaf ya, kayak dimusuhi orang-orang Nasrani di sana, Pak. Maaf, mohon penjelasannya, mohon penjelasan sebagai ilmu untuk saya. Siap. Bapak matikan dulu mic-nya, saya jelaskan. Oke. Ya. Kenapa kami harus berkiblat ke arah atau mengagung-agungkan Israel? Karena ada di dalam kitab suci kami kan bunyinya begitu. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya kami harus mengimani itu dong. Dan kalau mengenai misalnya Kristen diludah, loh, di Indonesia aja kami juga gereja dibongkar. Gereja dibubarkan. Ya itu sudah bagian dari kami. Maka Yesus sudah mengatakan berbahagialah engkau. Oleh karena namaku engkau dianiaya. Jadi kami udah biasa. Kalau kita bilang, wah di Israel ada videonya, ya kan? Orang Yahudi meludahi orang Israel. Itu belum seberapa, Pak. Video juga ada beredar. Orang sholat dibubarkan orang Israel, Pak. Kita menangis kalian. Kalau kami tidak menangis, santai. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan. Ya. Jadi kalau mengenai Israel itu, Pak, memang sudah ada di dalam kitab suci kami. Dan kami tidak bisa mencabut itu. Karena yang terakhir pun datang Yesus. Yesus itu juga dari mana terlahir? Bangsa Israel. Nabi Rasul-Rasul setelah itu juga dari bangsa Israel. Sebelum mereka menyebar ke seluruh dunia. Lah, kalau kami melawan mereka, Pak, siapa yang memberkati Israel maka akan diberkati. Ada juga ayatnya. Kenapa kami tidak mau mendukung Palestina? Pak, di dalam Quran surah 5 ayat 21, Bapak baca nanti. Saya nggak usah menerjemahkan. Tapi Musa mengatakan inilah tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Ya apalagi? Berarti tanah itu memang sudah dijanjikan kepada orang Israel dan mereka sekarang menempati itu. Kalau mau protes, proteslah kepada Tuhanmu. Satu-satunya cara Palestina biar bisa, mereka harus meninggalkan atau keluar dulu dari agama itu. Karena kalau masih dari agama itu, Tuhannya sama. Tuhannya yang memberi kepada Musa. Misalnya Hindu Buddha misalnya. Barulah dia bisa. Nggak ada kaitan kami dengan hukum itu. Kalau bicara agama, mereka harus terikat hukum itu. Dari segi Bible juga demikian. Itu kan tanah yang sudah dijanjikan kepada keturunan Yakub atau Israel. Lah, kami harus bersikap bagaimana? Kalau bicara iman ya itu. Tapi kalau bicara masalah HAM kemanusiaan sebagainya, kami kutuk Hamas yang pertama sekali menyerang Israel. Itu baru adil. Nah, sekarang terjadi yang namanya balasan. Baru kami kutuklah. Misalnya ada yang kesalahan lagi. Itu kan akibat ulah. Apa itu? Ekstremis itu. Orang Palestina tidak terlibat katanya. Yang terlibat kan Hamas, bukan Palestina. Ini banyak nggak diketahui orang. Seolah-olah Israel perang dengan Palestina dengan Hamas. Sama Hizbullah sekarang dia keikutan. Nanti dihajar sama Israel. Wah ini masalah kemanusiaan. Ketika Israel ditembaki, wah gembira si Kumis 8. Weh hebat, ini satu serangan untuk kemerdekaan gini dibalas. Wah ini sudah pembantaian ini gini. Maunya si Kumis 8, Israel itu dibantai. Terus kita senang-senang tepuk tangan. Indonesia saja Pak, iris kuping saya. Maaf ini, ada satu daerah konflik misalnya. Mereka melakukan seperti itu, didor ribuan orang. Sedangkan 4 orang aja mati kita marah, apalagi ribuan. Potong kuping saya ini kalau pemerintah nggak langsung menyerang itu. Nah itu Pak.
Tapi sudahlah kita kesampingkan. Tetapi Pak, dengan adanya keadaan sekarang ini, inilah saatnya kita. Pembuktian Tuhan itu ada apa enggak? Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat di TV-TV, mereka berperang berdoa, menyebut nama Tuhannya. Baik Hamas, Hizbullah maupun Israel. Artinya di sini ada dua perang Tuhan. Ya kita lihat saja siapa yang menang. Kita penonton. Sekarang kita buktikan Tuhan itu ada apa enggak. Jikalau saya Bapak tanya, jikalau Israel kalah, berarti Tuhan yang di dalam Bible ini tidak melindungi Israel. Maka saya akan bakar ini dan saya buang. Buat apa saya beriman kepada Tuhan yang omong besar tanpa ada bukti? Saya nggak mau. Saya orang rasionalis. Kalau memang Tuhan di dalam Bible ini ada, buktikan kekuasaannya. Sudah dibuktikan sekarang. Kalau jauh menyimpang, Pak. Kalau jauh keluar dari materi, bisa saya kami Sebentar. Ya. Bapak dengar aja, nanti Bapak terserah mau menyimpang sejauh mana silakan. Karena kan Bapak tanya tentang Israel, itulah Pak pandangan saya. Itu harus Bapak hargai. Nah, ini Pak. Konfliknya, Pak, bukan masalah konfliknya ini, bukan masalah konfliknya, tapi sikap, Pak, sikap. Anggap aja sekarang nggak ada perang di sana. Sikap yang Bapak yang bertepuk maaf, ini orang teman-teman Nasrani yang bertepuk sebelah tangan. Sementara kita cinta pada Israel, kemudian Israel sebenarnya benci sama kita. Itu bukan masalah konfliknya. Terlalu jauh meluas ke arah konflik. Bukan itu maksud kami. Kenapa sekarang Bapak ini orang-orang Nasrani ini selalu berpatuah, selalu berkiblat kepada Israel, sebagaimana Islam berkiblat kepada Mekah. Kenapa? Orang di sana agamanya Islam, maka kami Islam. Ajaran ilmunya di sana bawa ke sini, makanya kami berkiblat segala sesuatu tentang ilmu dari sana datangnya. Sementara orang rekan Nasrani ini berkiblatnya ke Israel, sementara tidak seilmu dengan keimanan kita di sini. Itu yang saya maksud, Pak. Lepas dulu dari ini, lepas dulu dari konflik. Aku jawab. Aku jawab. Saya kan sudah menjawab. Bapak tanya tentang keimanan. Lah itulah pembuktian saya kenapa saya berkiblat atau mendukung Israel. Karena bagi saya isi kitab suci saya ini berisi kebenaran. Makanya saya saksikan sekarang kebesaran Tuhan. Tahun 73 saya tidak bisa menyaksikan karena saya belum lahir. Sekarang saya sudah besar. Inilah saat pembuktian. Kenapa saya harus berkiblat ke Israel. Meskipun kami diludahi Israel, kami terima. Ternyata, mereka dilindungi Tuhan. Tahun 73, berarti isinya benar. 4 negara menyerang mereka, 4-4-nya dipukul mundur. Artinya kebenaran ada di dalam firman Tuhan ini, bahwa keselamatan datang dari Israel. Bahwa dia selalu beserta Israel. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau istirahat dulu Bapak, sudah ada Semichiko. Hidupkan mic-nya Pak, kalau masih ada. Kalau nggak ada, Michiko. Halo Michiko. Masih ada. Senang kayak gini Pak, senang. Tapi jangan kita bawa ke arah permusuhan kayak gini Pak. Kita gali ilmu kan. Jangan sampai Kristen itu begini-gini. Kristen Islam itu begini-gini. Padahal tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam Kristen yang bikin kita benci. Betul. Islam itu banyak teroris. Pak, ulama mana Islam yang memperbolehkan teroris? Umpamanya saya jelaskan yang itu tidak ada. Justru yang ada dalam Islam adalah barang siapa yang menyakiti manusia maka tidak sah imannya. Nah, Basik tidak paham. Berarti mereka itu siapa? Bukan Islam. Betul, mereka itu pengikut iblis, Pak. Ya, saya setuju dengan Bapak. Mereka pengikut iblis semua itu. Maksudnya. Nah, yang kedua tentang tadi Bapak senggol masalah pembangunan masjid yang dibongkar jadi ini itu memprovokasi Pak, nggak boleh ya. Memprovokasi jangan. Kalau kita sering tunjuk, kita juga sering banyak juga bukti-bukti. Dibongkar ininya, dirusak ini, tapi jangan, itu namanya bukan ke arah yang persahabatan itu Pak, nanti perpecahan jadinya. Kita bikin wadah ini, debat ini sebagai tempat kita gimana berkeluh kesah. Kalau kita langsung sama orang mungkin bisa tersinggung dia ya. Tapi kalau lewat ini bagus, boleh di sini. Hanya sebatas di dalam debat, nggak boleh dibawa keluar. Nanti kalau dibawa keluar nanti banyak orang tersinggung, perang jadinya. Hanya di sini, boleh ngomong apapun di sini, bertanya apapun di sini, sebatas ini. Kami sudah mungkin, maaf, belasan sampai yang debat Pak, belasan tahun ini saya lakukan ini. Yang saya tekankan, jangan ada provokasi. Yang kedua, jangan ini dibawa keluar, anggap ini di mimpi, debat ini di mimpi ya. Nah, yang dia saran saya tadi itu Pak, narasumbernya ke pengikut.
Kalau Islam nanti dia akan tanya caranya, jangan disalahkan. Kenapa kamu gini? Kenapa aku sembah batu? Nanti disanya jawab sama orang Islam. Oh bukan sembah batu Pak. Biar kami kompak arahnya ke arah sana. Kalau kita sembah batu berarti objek. Kalau objek kita sembah tertutup tembok, tidak bisa kita nyembah. Ya bisa enggak? Ada patung di sebelah tembok, tidak bisa terhalang. Nah, tapi kami jangankan tembok, laut, negara pun tetap cuman arah ke sana. Nah, seperti itulah yang akan kami jelaskan. Makanya paham jadinya. Ya. Nah, yang kedua kan tadi kan, kalau masalah nanti, ini, masalah. Coba Bapak masuk juga ke channel-channel Muslim itu, katakan di sana seperti ini Pak. Baru Bapak bicara 2 kalimat, disepak Bapak. Tidaklah. Enggak. Saya makan mereka diam semua. Maka saya taruhkan saya ini, saya bilang, saya udah debat di sini sebentar ini, diam dulu. Enggak boleh gini. Enggak boleh gini. Dalam azas hukum, apabila dua perdebatan yang berdebat maka menghasilkan 3 putusan. Keputusan orang pertama, keputusan orang kedua, dan kesepakatan kedua keputusan. Itu azasku. Enggak boleh kita benar, enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Kenapa? Apa fungsinya debat ini? Biar kita tidak salah kaprah, salah prinsip, salah mengartikan orang berbuat begini. Yang selama ini kan mindset orang-orang Nasrani Islam aja teroris, umpama kan dijelaskan nanti Pak, orang itu bukan Islam. Ada orang Islam lonte, berani ya Bapak katakan orang Islam lonte semua? Nanti kena strike orang Islam pencuri. Berani kan Bapak katakan orang Islam itu pencuri semua? Enggak, itu orang salah jalan. Ya betul. Termasuk saya nggak pernah katakan itu Pak. Teroris itu saya bilang agamanya penyembah setan itu Pak. Betul. Teroris itu Pak. Kami ini togut semua. Kami ini togut semua. Mereka bilang harus kami juga dibunuh. Iya tahu. Oleh pengikut iblis itu. Juga harus memusuhi teroris, bukan memusuhi keyakinan. Betul. Nah, Bapak udah cepat menjelaskan kan? Gitu. Jadi kayak gini. Yang kedua saran kayak tadi saya bilang, saya ulangi, saran berikan narasumber atau ahlinya kepada penjawaban kepada ahlinya. Tentang Islam, ahlinya ke orang Islam. Tadi sempat lagi Bapak singgung dari Al-Baqarah sekian, jangan. Contoh saya jelaskan Pak ya. Islam Ustadz itu ada Ustadz Hafiz namanya. Ahli artikan Al-Quran. Arti itu sejak zaman Nabi dulu itu artinya sampai sekarang sama. Kedua, ahli hadis, ahli tentang kata-kata Rasulullah, namanya ahli hadis itu ya. Tidak sembarang kita baca kalau langsung maknanya itu di sini, tidak sembarang. Tapi tahu nggak Bapak, MUI saja membuka sekolah kristologi yang mengajar orang Islam, tahu nggak Bapak? Kristologi itu kan tentang gimana berpikir manusia itu Pak kan? Kok gimana berpikir manusia? Itu tentang ilmu kekristenan yang mengajar orang Islam. Pergi Bapak ke MUI sana, marah-marah sana. Larang orang itu. Harusnya yang mengajar pendeta bilang. Atau dosen-dosen dari perguruan tinggi Kristen. Orang itu pernah belajar nggak tentang kekristenan? Gak ada belajar itu Pak. Nah itu salah, coba dikaji. Makanya Bapak pergi ke MUI sana. Dikasih award lagi tuh Pak. Oke. Itu majelis ulama Pak. Majelis ulama itu ulama seluruh dunia MUI itu. Contoh mintanya Pak bilang orang-orang Kristen juga tidak ada ilmunya, dia salah-salahan kita. Misalnya ada orang-orang yang mualaf, yang dulunya S3 doktor dalam kekristenan, dia jelaskan penipu semua itu. Contohnya penipu terulung. Kainama mengaku doktor dari Haifa, S1 dari STT Jakarta. Bohong, nggak pernah dia kuliah. Tapi dasar tak tahu malu. Selalu dia berkotek-kotek. Dia juga pemateri kristologi. Jalannya dari mana? Mana bisa Pak? Tapi sudahlah, sasaran Bapak itu bagus. Bapak, dan selama ini Pak, selama ini orang-orang yang mengaku Kristen, dalam Islam ini orang sudah pikun pun ayat itu tidak akan dia lupa. Gila pun ayat tidak akan lupa. Ini kok biasanya baru 2 tahun ayatnya lupa pada dia habis Quran katanya. Itu pemalukan kayak gitu. Ini saya pesan di sini, jangan ketahuan. Orang yang baru belajar misalnya habis hafal Quran ya, tapi baru belajar umur 50 tahun belajar, ketahuan tidak fasihnya. Karena ada hukum dalam setiap huruf Al-Quran itu. Jadi setiap orang yang mengaku berbohong itu ketahuan. Ketahuan. Memang pembohong itu Pak, nama dan ketahuan. Sekarang ketahuan dia pembohong. Di dalam masjid dia bilang dia doktor. Di dalam masjid
Dia bilang dia lulusan STT Jakarta. Kan pembohong. Mau didengarkan dan masuk ke dalam masjid loh. Tidak tahu malu. Kalau Dr. Yahya Waloni gimana, Pak? Kalau Dr. Yahya Waloni? Itu juga pembohong itu. Banyak kali cakapnya. Asra Soro udah pergi ke Papua. Nggak ada itu. Oke lah, Bapak bilang bohong apa enggak, yang jelas itu salah satu dari orang yang telah berilmu tentang kekristenan. Mana ada ilmunya itu, Pak? Begini. Dia datang ke kampung saya tantang debat. Saya kasih surat tantangan. Berani? Gak berani. Padahal dia menantang di TV, di YouTube. Panggil semua orang Kristen yang hebat. Saya tantang berdebat. Saya datangi dia, tablik akbar. Dibubarkan, tidak jadi acara itu. Gara-gara saya tantang. Takut terjadi hal yang nggak baik. Jadi sudahlah, Pak. Kalau keilmuan dalam beragama itu sebenarnya tidak bisa didebatkan karena masing-masing punya iman. Tetapi kalau secara ilmiah, saya tadi nanya dari mana ada ambil data, kamus mana bahasa kok bisanya Tuhan artinya Tuhan artinya Tuhan, Rasul artinya Tuhan, kitab artinya Tuhan, kok semua dijadikan satu. Nah, bahasa yang mana, dari tata bahasa yang mana atau kamus bahasa mana yang Anda pakai sehingga mau analisis demikian? Nah, itu ilmiah itu, Pak, bukan dari keimanan. Itu makanya ilmiah. Tadi sudah saya jawab. Itu panggilan kepada Yesus banyak, guru, rasul, rabi, nabi. Tapi kalau Bapak tanya ketuhanannya, ya itu Yohanes 1 ayat 1. Dalam memaknai sebuah kalimat di manapun di manusia ini pasti udah ada ilmunya sebelumnya. Karena kita ini lahir udah akhir zaman dilahirnya, udah lama ribuan tahun yang lalu kan. Jadi kata-kata ini sudah ada diatur dalam bahasa. Nah, sekarang siapa yang memakai bahasa kok Tuhan jadinya Tuhan, Rasul jadinya tahun, sedangkan di kamus bahasa yang ditetapkan oleh dunia ini, Rasul artinya seorang yang disampaikan, seorang yang diberi utusan untuk menyampaikan, kemudian kitab artinya suatu kata-kata dari Allah yang disampaikan oleh Rasul, kemudian roh artinya seperti itulah. Dari mana, yang sebenarnya tadi itu, dari mana Anda memanai bahwa itu jadi satu, kata-kata mana? Jadi jangan di kitabnya, saya tidak paham. Bapak bohongin saya pun saya tidak tahu. Karena secara ilmiah, dalam bahasa ini. Kan sudah saya jelaskan, Pak. Masa balik-balik ke situ aja lagi kita? Saya sudah jelaskan. Bapak jangan mengatakan Rasul kok jadi Tuhan. Mana pernah kami bilang Rasul jadi Tuhan? Yang benar aja, Bapak. Yesus yang kami bilang itu adalah Tuhan. Bukan Rasulnya. Kenapa? Saya tanya sekarang. Rasulnya siapa? Rasulnya Bapak itu siapa? Yesus Rasul kan? Kami banyak. Yesus kan? Mana? Aduh. Bapak siapa? Rasul kami mulai dari Petrus. Saya tanya satu persatu biar jelas. Tuhannya Bapak siapa? Yesus. Tuhan kami adalah Bapa Allah Tritunggal, Bapa di sorga yang Tritunggal. Yesus kan? Kok dipaksa? Saya sudah bilang Allah Tritunggal. Kami ikat. Tuhan Anda Yesus kan? Lah, tadi gaya kau pertama baik, sekarang kau memaksa. Leteung, tunggu dulu. Ini kan Pak, saya nanya. Makanya kalau bertanya kau dengar aku. Kalau bertanya kau terima pendapatku karena itu imanku Leteung. Nah, kok jadi memaksa? Pertama gaya kau baik, sopan, santun. Oke lah, begini. Ini udah cukup santun, Pak. Kami tidak ngomong kotor. Saya tanya. Ya memang aku juga nggak ngomong kotor. Makanya jangan memaksa sekali. Kalau nggak mau aku serang kau balik. Pak, oke dengan lembut sangat, Pak. Tuhan Anda siapa? Allah kah? Atau Yesus? Jangan kau bilang Allah kah. Biarkan aku menjawab. Tuhan Anda siapa? Gitu aja pertanyaannya. Oke. Lanjut, Pak. Silakan. Ya, Tuhan saya adalah Bapa di sorga, Allah Tritunggal. Tuhan Tritunggal. Titik. Yesus. Oke, Yesus itu siapa? Oke, Yesus itu adalah firman Tuhan yang turun ke dalam dunia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, bagaimana ketuhanan Yesus? Jangan menyela dulu. Bagaimana ketuhanan Yesus? Apabila firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Sekarang Yesus sudah di dalam sorga. Dia bersama-sama dengan Bapa. Jadi jangan kira Yesus masih di bumi. Yang manusia itu nggak ada lagi. Silakan. Nah, di dalam tata bahasa, Rasul, Yesus, itu kan manusia. Manusia, ya enggak? Ya enggak? Yesus itu manusia apa Tuhan? Oke, kujelaskan. Kujelaskan, tenang.
Yesus itu Tuhan dan juga manusia. 100% dia Tuhan itu Yohanes 1 ayat 1. 100% dia manusia Yohanes 1 ayat 14. Paham tak? Ya. Jangan dulu itu iman Anda, kitab Anda Anda paham. Kitab Anda itu. Bapak kan bertanya iman saya. Kok itu iman Anda? Dan Anda bertanya tentang apa? Iman. Gini, gaya kau selangit sosok menasihati. Pergi kau dulu ke rumah orang sana. Gini. Oke. Jadi ini bukan begini. Nanti tidak kedengar Anda nyampe tujuannya nanti pertanyaan kita Anda kedengaran. Gini maksud saya. Makanya bergantian, silakan. Makna secara ilmiah. Kan saya bilang tadi itu, kan dari awal saya jelaskan. Umpama presiden artinya dalam tata bahasa presiden itu adalah orang yang menguasai di suatu negara. Nah sekarang oke, kita lanjut. Rasul adalah utusan daripada Allah atau Tuhan. Nah saya tanyakan kenapa kok di Nasrani Rasul itu Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah pemberi mandat kepada Rasul. Rasul itu yang diberi mandat. Nah, manai kata itulah dari mana Anda memahami itu, dari bahasa mana, itu saya maksud. Jangan dulu ke kitab, dari bahasa mana. Kalau Islam boleh bertanya, tanya balik saya, dari mana Anda mendapat gini, iman Anda bagaimana dari Islam, boleh tanya balik. Nanti ku tanya, nanti. Oke, ku jawab. Bisa ku jawab? Ku jawab. Ya, saya ambil contoh, kamu tadi mendefinisikan presiden. Presiden adalah kepala negara. Presiden kita bernama Jokowi, tapi dipanggil juga dia Bapak. Sejak kapan Bapak itu presiden? Bapak itu adalah ayah dari seseorang. Tapi Presiden Jokowi dipanggil Bapak. Kemudian dia dipanggil tukang kayu. Sejak kapan tukang kayu itu dipanggil sebagai presiden? Dan itu yang makna yang kau bilang. Jadi ketuhanan Yesus itu Yohanes 1 ayat 1. Kemudian manusia memanggil dia guru. Manusia yang manggil dia guru. Memanggil dia nabi bukan berarti definisi nabi itu adalah Tuhan, definisi rasul itu adalah Tuhan, sama dengan presiden. Presiden kita namanya Jokowi. Presiden itu seorang bapak, seorang kakek. Bukan berarti definisi kakek adalah presiden, definisi bapak adalah presiden. Pahami dulu. Silakan. Ya, apakah aku bisa bertanya pada kau? Iya. Dalam kamus bahasa di mana dan rujukannya dari cara bahasa mana itu, Pak? Kata bahasa Indonesia lah. Presiden itu Jokowi. Jokowi juga disebut dengan bapak. Disebut juga dengan kakek. Apakah definisi kakek adalah presiden? Apakah definisi bapak adalah presiden? Kan enggak. Kakek dan bapak itu karena sebut panggilan dia karena punya anak. Kakek karena dia punya cucu. Gimana sih? Sama dengan Yesus. Tunggu dulu. Sama dengan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Dia dipanggil orang sebagai rabi karena dia mengajar. Dia dipanggil orang sebagai nabi karena dia juga menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti definisi nabi itu Tuhan, definisi rasul itu adalah Tuhan. Silakan. Apakah aku bisa menanyaimu? Oh, boleh silakan, boleh. Ya. Sebatas kayak saya bilang tadi kan ilmu Islam itu harus pada orang yang bersanad, yang sudah pelajari. Ya, makanya aku tanya. Al-Quran orang yang sudah pelajari. Ya. Nah, selama yang Anda pertanyakan ke saya, kalau sifatnya ilmiah silakan. Tapi kalau misalnya ilmunya fikihnya, artinya dalam bahasa Indonesia itu nanti orang tertentu yang menjawab itu. Silakan bisa bertanya. Aku yang ringan-ringan aja, yang umum-umum saja. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan namanya saya itu banyak namanya Tuhan itu biasa kami panggil Allah. Bisa juga ya Robbi, ya Halik, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim itu sebutan. Tapi banyak kita panggil Allah. Oke. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah, Pak. Dalam bahasanya Tuhan itu tulisan A itu bacanya ditebalkan. Allah ditebalkan. Tapi Allah, bukan Allah. Allah kami. Ya Allah. Kami loh ini ya. Itu apa? Ya. Nama itu atau apa? Sebutan atau gelar? Enggak ada gelar. Namanya. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah gitu. Oke. Kapan nama itu diperkenalkan ke dunia ini? Sebenarnya ini iman ya. Islam ini kepercayaan saya nih Mas ya, percayaan saya. Masnya silakan saya tidak bantah tentang ilmunya Bapak, percayaan Bapak ya. Sebenarnya sejak Nabi Adam itu sudah Islam. Namanya Allah ya sudah Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua nabi itu sudah beragama Islam, maaf termasuk Isa.
Maaf, ini iman kami nih ya, termasuk Isa. Jadi nama Allah itu sudah ada sejak sejak Allah sudah sebelum kita sudah Allah duluan. Nah, cuman sekarang kan ini ilmu kita Pak. Dari kitab-kitab sebelum banyak diubah tentang keyakinan yang Bapak. Dia bilang Allah Bapa, Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan selain sebagainya dijelaskan di surat Al-Ikhlas. Allah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, siapa Muhammad? Nabi kita Muhammad. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu satu, tidak tiga dimensi itu. Tuhan Allah itu satu, tidak diperanakan. Saya nggak tanya itu, sudah melebar. Bapak tadi melarang saya melebar juga. Kan saya ahlinya dalam Islam ini Pak, nggak boleh istilahnya. Itu Bapak tadi melarang saya melebar, kok sekarang Bapak bisa melebar? Nah, itu Oke, kan sekarang saya tanya Anda. Saya lanjutkan pertanyaan saya, sederhana saja. Anda bilang tadi namanya Allah dan sudah ada sejak, saya nggak membantah. Apa yang saya bantah? Ini coba lihat. Sebentar ya, saya balikkan kamera. Apakah yang Anda maksud itu yang ini? Itu kan tulisan. Iya, Allah, ini tulisan ini kan? Iya, kebalik itu Pak, kebalik. Iya, sorry, kameranya kebalik. Tunggu, kebalikan dulu. Sabar dulu. Gimana ini. Apakah ini tulisan nama Bapak, nama Tuhan Bapak itu? Kebetulan ini bahasa Arabnya Pak. Kalau bahasa Indonesianya ALLAH. Enggak, saya tanya ini. Berarti yang Bapak imani yang ini atau ALLAH? Ya, sejak zaman dulu kala. Kalau itu kan nama saja Pak, nama aja situ. Iya, nama ini maksudku. Nah, apakah nama ini sudah ada sejak zaman dahulu kala atau sudah nama ada. Ini? Mana ini? Oh, ini ALLAH. Tentu yang ini yang bahasa Arab, ini yang asli kan? Iyalah. Apakah Bapak percaya Tuhannya Musa sama dengan ini, Allah ini? Dalam keimanan saya kami percaya, tapi bukan yang ini. Apakah Bapak percaya dua loh batu itu ada di dalam ajaran Islam? Dua batu ada gimana maksudnya? Dua loh batu. Kan Musa diberi hukum Taurat di atas dua loh batu. Saya tidak paham itu Anda maksud itu Pak. Masa nggak paham? Di dalam Al-Quran ada tertulis itu Pak, dua loh batu dikasih kepada si Musa. Masa nggak pernah dengar? Nah itu lain tuh, tidak ada saya anukan, tidak pernah dengar. Oke, ini dia Pak. Sekarang Bapak lihat, yang mana kata Allah di sini? Kalau memang Bapak bilang sejak dulu kala orang nabi-nabi ini sudah beragama Islam dan menyembah Allah, mana di sini kata Allah? Itu Bapak tunjukkan apa itu? Ya inilah dua loh batu itu. Gimana sih? Nah, cari lagi di internet, banyak itu dua loh batu. Hubungannya apa dengan Tuhan itu, Pak? Kenapa? Saya tanya balik hubungannya apa dengan Tuhan? Berarti Tuhannya Musa bukan Allah. Berarti Musa bukan Islam. Kok Bapak bilang dari sejak dulu Islam? Nah, gimana sih? Kan dari awal udah saya katakan, ini iman kami, Pak. Tidak boleh Anda bantah. Tidak boleh Anda bantah. Tadi karena berhubungan dengan Musa. Itu saya bertanya. Musa itu juga iman kami. Makanya gini aja Pak, biar adil, Musa kita buat dua. Musa yang orang Arab dan Musa yang orang Yahudi. Kan selesai. Kita nggak bertengkar. Janganlah. Kok jangan? Orang Yahudi mana ada satu Musa? Mana ada dua Musa? Ada buktinya di dalam dua loh batu Musa nggak ada tulisan yang tadi itu tulisan lapas Allah, nggak ada tuh. Berarti dia bukan Islam, berarti dia tidak menyembah Allah SWT. Bapak sekarang jangan bahas yang lain-lain dulu. Yang bahas yang lain-lain. Bapak tanya tentang ini Tuhan Anda. Bukan, itu cuma tulisan. Tentang Musa ini, itu keyakinan saya. Ya Musa. Nah, memang Islam, iya tulisan Allah itu apakah berubah? Kan tidak pernah berubah tulisan Allah. Dari sejak zaman Adam sampai nanti akhir kiamat. Ya biarin aja. Bukannya jangan jelas itu bukan Tuhan. Ya enggak? Jadi bukan Tuhan itu tadi itu. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Iyalah. Udahlah Pak, nanti aku dimarahi orang kalau Bapak bilang Allah bukan Tuhan. Jangan tanya dulu. Jangan nanya. Tuh Allah itu nama.
Nama. Jadi bukan Tuhan. Sedangkan Anda, tunggu. Anda katakan Allah ya Inilah Allah. kunaikkan dulu si Tom Cruise, biar Tom Cruise saja. Tom Cruise tolong dijawab semua pertanyaan Bapak ini ya. Silakan Tom Cruise. Kami mendengar aja. Istirahat dulu.